Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuidiana Budi Hapsari dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini saya akan menyampaikan bagian dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, yaitu pesan nonverbal. Setelah kita membahas definisi dari pesan nonverbal beserta karakteristiknya, maka saat ini saya akan menjelaskan tentang fungsi pesan nonverbal. Pesan nonverbal pada dasarnya berfungsi untuk membantu menyampaikan pesan dalam berkomunikasi. Pesan nonverbal bisa berdiri sendiri atau sering disebut memiliki makna secara mandiri, namun petunjuk nonverbal juga digunakan untuk menguatkan pesan nonverbal. Knapp dan Hall mengidentifikasikan beberapa fungsi pesan nonverbal, di antaranya menguatkan atau melengkapi pesan verbal, menggantikan pesan verbal, menegosiasikan pesan, penekanan pesan, dan memberikan pengaturan dalam pesan. Lebih jelasnya akan saya paparkan masing-masing fungsi tersebut. Fungsi pertama dari pesan nonverbal adalah menguatkan dan melengkapi pesan verbal. Penguatan pesan verbal ini misalnya ketika seseorang bilang tidak, tangannya ikut bergerak seperti ini, ya, tidak. Dan kepala menggeleng. Nah, kedua petunjuk nonverbal yaitu gerakan tangan dan kepala menggeleng adalah pengulangan untuk menguatkan pesan tidak. Pesan verbal akan semakin kuat ketika petunjuk nonverbal dan pesan nonverbal saling melengkapi. Fungsi berikutnya yaitu fungsi negosiasi pesan. Artinya, ketika terjadi pertentangan antara pesan verbal dan nonverbal, maka pesan nonverbal lebih merefleksikan makna yang lebih akurat. Kenapa? Karena pesan nonverbal itu bersifat spontan, sehingga susah untuk direkayasa atau dibuat-buat. Sebagai contoh, ketika ada seorang anak kecil secara tidak sengaja memecahkan gelas. Ketika ibunya bertanya, siapa tadi yang memecahkan gelas? Si anak akan bilang, bukan saya, tapi tatapan matanya tidak berani melihat ibunya. Sorot mata atau tatapan mata itu tidak bisa dibuat-buat karena si anak kecil takut ketahuan bahwa dia sedang bohong. Ya, itu salah satu contoh. Baik, berikutnya fungsi ketiga dari pesan nonverbal adalah menggantikan pesan verbal. Petunjuk nonverbal bisa digunakan tanpa ada kata-kata yang menyertainya. Sebagai contoh, ketika seorang guru ingin menyuruh siswanya diam di kelas untuk mendengarkan salah seorang temannya yang sedang berpendapat, guru tersebut tidak harus berkata-kata, diam anak-anak, gitu ya, dengan suara yang kencang. Tapi cukup dengan meletakkan jari telunjuk di depan mulut yang terkatup. Seperti itu. Nah, dengan gerakan tangan dan bibir yang terkatup ini, itu sudah cukup menunjukkan bahwa tanda untuk orang lain diam. Baik, fungsi keempat. Fungsi keempat dari pesan nonverbal adalah memberikan penekanan pada pesan. Bentuk penekanan pesan ini bisa ditunjukkan dengan gerakan tangan, mimik wajah, intonasi suara, bahkan dari pakaian yang digunakan. Sebagai contoh, seseorang yang berasal dari kelas sosial tertentu, dia akan menunjukkan posisinya dari penampilannya. Misalkan dari tas, pakaian, atau sepatu yang bermerek tertentu, atau gadget yang keluaran terbaru. Semua orang yang bertemu dengannya akan langsung menyimpulkan dia adalah anak orang kaya hanya dari petunjuk nonverbal, yaitu penampilan yang dia pakai. Fungsi kelima. Fungsi kelima dari pesan nonverbal adalah mengatur pesan. Yang dimaksud mengatur pesan adalah jika dalam satu peristiwa komunikasi terdiri dari lebih dari dua orang, maka perlu diatur siapa yang akan berbicara lebih dulu agar alur pesan bisa berjalan dengan baik. Contoh, ketika di dalam kelas, dosen sedang mengajar dan memberikan kesempatan bertanya. Pada saat itu ada lebih dari dua orang mahasiswa yang ingin bertanya, ya, mengacukan tangan. Melalui gerakan tangannya, dosen akan menunjuk salah satu mahasiswa untuk bertanya lebih dulu. Gerakan tangan dosen ya yang menunjukkan kepada mahasiswa tadi adalah petunjuk nonverbal yang mengatur siapa dulu yang akan bicara. Baik,
Demikian tadi 5 fungsi pesan nonverbal, yaitu untuk menguatkan pesan verbal, negosiasi pesan, mengganti pesan verbal, memberikan penekanan pesan, dan mengatur pesan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.